Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pejabat pemerintah bernama Tuan Fulan. Ia sangat kaya, angkuh, dan dikenal kejam. Ia sering menindas rakyat kecil, memungut pajak yang tidak masuk akal, dan menggunakan kekuasaannya untuk menimbun harta. Ia membangun sebuah istana mewah di atas bukit, jauh dari pemukiman kumuh rakyat. Suatu hari, rakyat yang sudah tidak tahan dengan penderitaan mereka memutuskan untuk melakukan demonstrasi. Mereka berkumpul di depan istana Tuan Fulan menuntut keadilan. Tuan Fulan keluar dari istananya, menatap ribuan rakyat yang berteriak. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah, melainkan kesombongan. "Wahai rakyat jelata," seru Tuan Fulan dengan suara lantang. "Kalian datang ke sini untuk apa? Untuk mengemis, untuk mengancamku? Aku tidak takut. Jika kalian berani, ayo ambil semua hartaku, jarah istanaku. Kalian tidak akan bisa menyentuhku." Tantangan itu membuat rakyat semakin marah. Mereka merangsek maju, mencoba masuk ke dalam istana. Tuan Fulan hanya tertawa, seolah-olah ia tidak peduli. Ia menganggap rakyat hanya gertakan belaka. Namun di tengah-tengah kerumunan, ada Abu Nawas yang melihat semua itu. Ia tidak ikut berdemonstrasi, ia hanya mengamati. Ia tahu Tuan Fulan tidak bisa dihancurkan oleh amarah rakyat, melainkan oleh keangkuhannya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang Tuan Fulan yang menantang rakyat sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja merasa sangat marah dan khawatir. Ia segera memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Sultan, "aku khawatir dengan Tuan Fulan. Dia menantang rakyat. Jika rakyat benar-benar marah dan menyerang, akan terjadi kekacauan. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, Baginda tidak perlu melakukan apa-apa. Hamba rasa Tuan Fulan akan mendapatkan hukumannya sendiri. Biarkan hamba yang menangani," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pergi ke istana Tuan Fulan. Ia menemukan Tuan Fulan sedang duduk di singgasananya dengan wajah yang penuh kesombongan. Tuan Fulan melihat Abu Nawas dan berkata, "Ah, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk melihat kehebatanku ya? Rakyat tidak ada apa-apanya, mereka hanya bisa berteriak," kata Tuan Fulan. "Tuan Fulan," kata Abu Nawas, "hamba datang ke sini tidak untuk melihat kehebatanmu. Hamba datang untuk memberikan peringatan," balas Abu Nawas. "Peringatan? Peringatan apa?" tanya Tuan Fulan tertawa sinis. "Aku tidak butuh peringatan." "Tuan," kata Abu Nawas, "kekayaan yang Tuan miliki itu tidak akan membuat Tuan bahagia. Kekuasaan yang Tuan miliki itu tidak akan membuat Tuan berkuasa. Semua itu hanya ilusi." Tuan Fulan tidak peduli. "Kau tidak tahu apa-apa Abu Nawas, harta dan kekuasaan adalah segalanya." "Jika Tuan memang sangat kuat," kata Abu Nawas, "mengapa Tuan tidak bisa mengangkat satupun rakyat? Mengapa Tuan tidak bisa menyentuh mereka? Mengapa Tuan hanya bisa berteriak?" Tuan Fulan merasa marah. "Kau kurang ajar Abu Nawas, aku akan menghukummu." Tiba-tiba Abu Nawas membisikkan sesuatu di telinga Tuan Fulan. Bisikan itu sangat pelan tapi sangat menohok. Setelah Abu Nawas selesai berbisik, wajah Tuan Fulan langsung pucat. Tangannya gemetar dan ia jatuh dari singgasananya. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Para pengawal segera menolong Tuan Fulan dan membawanya ke kamarnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang dibisikkan Abu Nawas. Keesokan harinya, Baginda Raja datang menjenguk Tuan Fulan. Baginda Raja melihat Tuan Fulan terbaring tak berdaya, tidak bisa bicara. Baginda Raja merasa sedih.
"Wahai Abu Nawas," tanya Baginda Raja, "apa yang kau bisikan kepadanya?" "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas, "hamba hanya membisikkan satu kata. Jika kau tidak bisa memberikan keadilan kepada rakyatmu, maka keadilan itu akan datang sendiri dan ia akan mengambil semua yang kau miliki, bahkan nyawamu." Baginda Raja terdiam. Ia menyadari kebenaran di balik perkataan Abu Nawas. Ia tahu Tuan Fulan tidak jatuh karena pukulan, tetapi karena ia tidak bisa lagi menghadapi keangkuhannya sendiri. Ia jatuh karena ia menyadari semua yang ia miliki tidak ada artinya jika ia tidak bisa memiliki keadilan. Suatu pagi, Baginda Raja sedang dalam suasana hati yang ingin menguji lagi kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Aku ingin kau memasak hidangan yang paling lezat yang pernah ada. Dan hidangan itu harus dipersembahkan untuk seluruh binatang yang ada di hutan," titah Raja. Abu Nawas sedikit terkejut mendengar perintah aneh ini. Memasak untuk binatang hutan? Bagaimana mungkin ia bisa mengumpulkan semua binatang? Apalagi memastikan mereka memakan masakannya. Ini jelas sebuah jebakan. Namun seperti biasa, Abu Nawas tidak menunjukkan keraguan. "Hamba siap melaksanakan titah Baginda. Namun hamba mohon Baginda menyiapkan bahan-bahan terbaik dan pasukan pengawal untuk membantu hamba," jawab Abu Nawas. Raja tersenyum leceh. "Baiklah, akan kusiapkan bahan-bahan terbaik dari dapur istana dan beberapa pengawal untuk membantumu. Pastikan besok pagi semua binatang hutan sudah kenyang ya." Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke hutan ditemani beberapa pengawal dan membawa gerobak penuh bahan makanan terbaik: beras, daging, sayuran, dan rempah-rempah. Para pengawal merasa heran dan sedikit geli dengan tugas aneh ini. Setibanya di hutan, Abu Nawas memerintahkan pengawal untuk membuat api besar dan mulai memasak. Aroma masakan lezat segera menyebar ke seluruh penjuru hutan. Pengawal yang bingung bertanya, "Tuan Abu Nawas, bagaimana kita akan menyajikan makanan ini kepada binatang-binatang itu? Apakah kita akan memanggil mereka satu persatu?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum misterius. "Tunggu saja, mereka akan datang sendiri," jawab Abu Nawas. Dan benar saja, tak lama kemudian berbagai binatang mulai berdatangan. Ada monyet, burung, bahkan beberapa rusa dan babi hutan yang penasaran dengan aroma masakan. Mereka mendekat tetapi ragu-ragu karena melihat ada manusia. Abu Nawas lalu memerintahkan para pengawal untuk tidak bergerak dan membiarkan makanan tetap berada di sana. Kemudian Abu Nawas mengambil sepotong besar daging yang baru saja matang, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai sekalian binatang di hutan, Raja yang mulia telah memerintahkan hamba untuk memasakkan hidangan terlezat bagi kalian. Namun ada satu syarat, kalian harus datang sendiri dan mengambil makanan ini. Barang siapa yang berani mendekat dan memakan masakan ini, berarti ia telah memenuhi undangan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Mendengar suara keras Abu Nawas, sebagian binatang yang penakut langsung lari. Namun beberapa binatang yang lebih berani dan lapar, seperti monyet dan babi hutan, mulai mendekat perlahan. Mereka mengendus-endus masakan, dan karena aromanya begitu menggoda dan mereka juga sudah sangat lapar, mereka akhirnya mulai memakan masakan yang ditinggalkan Abu Nawas dan para pengawal. Abu Nawas dan para pengawal hanya berdiri menyaksikan dari kejauhan. Begitu ada beberapa binatang yang makan, Abu Nawas memerintahkan untuk berhenti dan kembali ke istana. Pagi harinya, Abu Nawas menghadap raja.
"Bagaimana Abu Nawas? Apakah semua binatang hutan sudah kenyang?" tanya raja dengan wajah ingin tahu. "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba telah melaksanakan titah Baginda. Hamba telah memasak hidangan terlezat di tengah hutan, dan semua binatang yang mau dan berani telah menikmati hidangan Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja mengerutkan kening. "Apakah kau benar-benar berhasil memberi makan mereka semua?" tanya raja. "Tentu saja Baginda," kata Abu Nawas. "Hamba telah memasak di tengah hutan, menyebarkan aroma masakan ke seluruh penjuru, dan mengundang mereka secara terbuka. Binatang-binatang yang lapar dan tidak takut kepada manusia telah datang dan memakan masakan itu dengan lahap. Namun, Baginda tidak mungkin mengharapkan hamba untuk mengejar setiap semut, setiap cacing, atau setiap hewan pengerat kecil untuk memastikan mereka makan, bukan? Perintah Baginda adalah memasak untuk seluruh binatang, yang berarti setiap binatang yang dapat menikmati dan mau datang. Jika mereka tidak datang karena takut atau tidak lapar, itu di luar kuasa hamba yang mulia," ujar Abu Nawas. Raja terdiam. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah menyelesaikan perintahnya dengan cerdik dan logis. Abu Nawas tidak mungkin secara harfiah memberi makan setiap binatang di hutan, tetapi ia telah menciptakan kondisi agar mereka dapat makan jika mereka mau. Ia telah menafsirkan memasak untuk binatang sebagai membuat makanan tersedia bagi mereka. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa Abu Nawas. Aku tidak menyangka kau akan memutar otak sejauh itu," puji raja. "Kau selalu saja menemukan cara untuk membuatku kagum. Ambillah hadiahmu." Abu Nawas pun menerima hadiah besar dari raja, dan sekali lagi kecerdikannya menyelamatkan dari hukuman dan membuatnya semakin terkenal. Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta mata saya. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta itu, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangi dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai," jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil,
kamu akan saya kasih hadiah, ucap Baginda Raja. Saya siap, Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku, titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sanggup? Tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali ya Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami akan ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkannya untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya, setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut hingga terkumpul sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah terkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Hei Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah saya anggap mereka adalah orang buta. Dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri, karena Paduka juga bertanya sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi totalnya ada 100 orang buta Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya.
Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki sebuah kamar mayat, di mana di dalam kamar itu terdapat 3 mayat yang sedang berbaring di ranjangnya masing-masing. Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum. "Hei Abu Nawas, kau tahu siapa mayat-mayat ini? Kenapa dia tersenyum?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama. "Yang saya tahu, dulunya dia orang yang rajin beribadah. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Terus kalau mayat yang kedua, kenapa dia juga tersenyum?" tanya Baginda Raja. "Kalau mayat yang ini, semasa hidupnya dulu, dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam. Mungkin karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dengan tersenyum bahagia," terang Abu Nawas. Lalu, ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga, ternyata Baginda Raja mengenalinya. "Dia ini kan orang ateis. Saya kenal betul orang ini. Tapi kenapa dia meninggal dengan keadaan tersenyum? Bisakah kau jelaskan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas kebingungan. Kalau ia menjawab karena masuk surga, itu tidak mungkin. Karena menurut ajaran Islam, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun menjawab tersenyum karena akan masuk neraka, itu juga tidak mungkin. Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata kepada Raja, "Benar sekali apa yang Paduka katakan. Dia memang seorang ateis. Adapun dia mati tersenyum karena dia merasa bangga. Sebab dia akan ditempatkan bersama para raja-raja," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi. "Hei Abu Nawas, aku ini orang muslim dan saya mengakui adanya Tuhan. Kenapa mayat orang ateis ditempatkan di tempat yang sama denganku?" protes Baginda Raja. "Yang mulia jangan salah paham. Dia ditempatkan bersama raja-raja zaman dahulu, seperti Raja Fir'aun dan Raja Namrud," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat," pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya,
Mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. Terima kasih Abu Nawas, balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun, kata Abu Jahal. Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama. Membayangkan makan sop hangat, timpal Abu Nawas. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Abu Jahal tak mengerti. Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat, balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Dasar orang aneh, teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Diceritakan suatu hari Abu Nawas diminta Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya, hingga dalam waktu 1 bulan, Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikan dengan baik. Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tahu kau letih dan capek atas tugas-tugas yang aku berikan. Dan sepertinya kau butuh istirahat Abu Nawas. Mulai besok kau boleh libur dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu Abu Nawas senang bukan main. "Terima kasih Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika ia mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya ia dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal. Karena istirahatnya menjadi terganggu, Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk beristirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuatnya tidak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Abu Jahil pasti akan semakin keras memainkan musik rebana. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Aku suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkan setiap hari, masing-masing akan aku beri 10 dinar." Mendengar itu Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 3 hari kemudian dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawan mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas. Meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya.
Seminggu kemudian Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan, mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar tiap harinya." Mendengar hal ini mereka seketika menjadi kecewa. Selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Hei kawan-kawan, mulai saat ini kita tidak usah main musik di rumahku. Kita pindah saja ke tempat lain." Enak bener Abu Nawas, hanya dengan memberi 1 dinar tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Dikisahkan ada seorang wanita yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anak tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangga kemudian menyarankan supaya si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik agar menjadi anak yang lebih baik. Maka berangkatlah si wanita mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, wanita tersebut mendapati Abu Nawas dalam masalah. Pasalnya, ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si wanita pun mengurungkan niatnya. "Sepertinya ini bukan waktu yang tepat, lebih baik aku pulang saja," ucap si wanita. Tapi saat ia hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara memanggilnya. "Wahai nyonya, jangan pergi dulu, kemarilah," teriak Abu Nawas. Si wanita lalu menghampirinya. "Nyonya, ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang saya ada perlu, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat," jawab si wanita merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, katakan saja, istri saya memang cerewet, jadi tidak usah kaget," balas Abu Nawas. Kemudian si wanita tersebut mengadukan permasalahannya tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. "Tolong Tuan Abu, anak saya ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena ia membuatku sedikit kewalahan," ucapnya. "Oh, begitu. Baiklah, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian wanita dan anaknya diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalan atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototin si anak. Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Kemudian tubuhnya jungkir balik dan melepaskan tinjunya ke meja hingga mengeluarkan suara yang keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian membuat si wanita ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian tersebut. Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun lompat keluar ruangan dengan menabrakkan pintu. Tidak lama kemudian, setelah si wanita siuman dari pingsannya, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata si wanita berkata, "Tuan Abu, saya minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Nyonya, bahaya tidak mengenal sasaran seperti yang Anda lihat. Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya mengancam, ia juga mengancam semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. Akibat peristiwa itu si wanita kapok untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Kala itu,
ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberikan teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini?" tanya mereka. "Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan, biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya," ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut. Karena bagaimanapun mereka tidak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian. "Berapa kerugian yang kau alami Tuan Hamid?" Tuan Hamid menjawab, "Kerugiannya sih tidak seberapa, tapi dia mencurinya hampir setiap hari." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, "Sudah berapa kali kau tertangkap?" Si pencuri dengan santainya menjawab, "Sudah sering Tuan Abu." "Oh, begitu. Karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman," kata Abu Nawas. "Hukuman? Hukuman apa?" tanya si pencuri terkejut. "Hukumannya yaitu 100 kali cambukan," jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. "Apa Tuan Abu tega? Saya ini orang cacat Tuan. Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Jangan khawatir, saya akan berbuat adil seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapat 50 cambukan, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut dalam hati si pencuri berkata, "Asik, dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang akan melaporkanku, karena sama-sama akan mendapat hukuman," pikirnya. "Oh begitu, baiklah saya setuju," saut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah, Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cambuk dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku, akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya.
Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya? Tukas Abu Nawas. Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya, balas si pencuri. Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan. Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil, protes Abu Nawas. Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu, tanya si pencuri. Aku tidak mau tahu dan aku tidak akan membiarkan kau mencambuk menggunakan tangan kiri, hardik Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menerima hukuman yang barusan ia jalani. Nah, mulai hari ini sampai kamu ketahuan mencuri lagi, maka kau akan mendapat hukuman seperti ini, ancam Abu Nawas. Sejak saat itu si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak lagi berani mencuri. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. Kelihatannya, kau sedang bahagia, tanya sang permaisuri. Benar wahai istriku, karena aku dapat kabar baik, jawab Baginda Raja. Kabar baik apa hingga membuatmu sangat bahagia? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam, aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, "Belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Itu bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin." Mendengar itu, seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku, kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja akan sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila semenjak kematian ayahnya? Dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras, tutur salah satu pengawal. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Tuan Abu, kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruh datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Ya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu karena aku mau minta maaf. Karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya, meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan.
"Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawa ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan pesanan Baginda Raja. Dan ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar, itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja, semua harta pemerintahan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Hei Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Wahai nelayan, ikan yang kau berikan itu jantan apa betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberikan tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini. Ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hei Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja. Biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Wahai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang lain, padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya. Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberikan lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas pun berkata, "Kan sudah aku katakan, itu bukan seorang nelayan biasa, tapi dia itu juga cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasihati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang."
Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran. Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah, Abu Nawas, dan soal banjir tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya itu. "Orang sakti maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu, oleh orang sakti tersebut, saya diberi jimat berupa minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan. "Lalu, kau apakan minyak tersebut?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sesuai dengan amanah orang sakti yang saya temui, minyak itu saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Buktinya, selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya itu. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan begitu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu, pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Debat tentang hujan. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Melihat hal itu, sifat kusil Abu Nawas pun muncul.
Ia ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" kata Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayanglah kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Tak mau kalah, maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil ngeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari cepat-cepat agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku dipenjara Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai dipenjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh Menteri Istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja, tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila.
Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. "Siapa orangnya dan kenapa ia sampai di penjara?" tanya Baginda Raja. "Dia itu tetanggaku Paduka. Dia di penjara karena dituduh melawan Paduka.
Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zolim kepada rakyatku," titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kecerdikan Abu Nawas, selesaikan persoalan pembagian kambing. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Baginda Raja di istana. Baginda Raja yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Baginda Raja terpikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambingnya. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor, Abu Nawas lantas berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," kata Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja.
Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar, yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintah. Terakhir Zubair, yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediamannya masing-masing. Perkara yang sulit itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja berkat kecerdikannya. Jika dicermati, ada yang salah atau kurang pas dari pembagian kambing tersebut. Coba seberapa telitikah sobat sekalian sehingga tahu letak kesalahannya. Raja dikasih bebek panggang berkaki 1 oleh Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja dikasih makanan lezat bebek panggang berkaki 1 dari Abu Nawas. Berawal Abu Nawas diminta istrinya mengantarkan bebek panggang itu kepada Baginda Raja. Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kau suamiku, ujar istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil pahanya yang 1 itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki itik tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memakannya. Akhirnya, Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki 1 menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan ramah. Rupanya, ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang, gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat mendapatinya hanya berkaki 1. Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki 1 Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Memang begitu Baginda, di negeri ini bebek-bebek hanya memiliki 1 kaki. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek-bebek berendam sambil mengangkat sebuah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki 1. Lihatlah, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini bebek hanya berkaki 1. Lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan itik di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek kaget menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, katanya. Bahkan bebek pun takut pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka, Paduka akan ketakutan dan secara refleks menggandakan kaki jadi 4 dan kemudian terbang juga. Mata Baginda Raja melotot ke arah Abu Nawas, sepertinya marah. Tapi yang terjadi justru ledakan tawa Baginda Raja. Yuk kita makan sama-sama bebek panggang berkaki 1 itu, ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. Alhamdulillah, rezeki memang enggak kemana, ujarnya sembari mengapungkan senyum di bibirnya.
Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa.
Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas. Pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. "Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu, kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah," kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. "Siap, saya sangat mau tuan," kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat kuhitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas."
Meski bukan perenang yang baik, Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Suatu hari Baginda Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang sangat luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk tersebut." Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? "Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau ambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumah lagi. 1 jam kemudian Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkejut mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah dari pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkan melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita, jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, Raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, Abu," kata Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Baginda Raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu Nawas."
Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu.
Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri.
Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan?